Selamat pagi anak ibu semua. Apa kabar pada pagi hari ini? Semoga anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, setelah kita membaca doa, semoga pembelajaran hari ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya ibu mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Di sini siapa yang tidak hadir dalam mata pembelajaran akidah akhlak? Alhamdulillah, kalau begitu berarti hadir semua ya anak-anak. Nah, pesan ibu, ketika ibu menerangkan materi nanti, tetaplah fokus dalam menyimak materi yang akan ibu jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, dimanapun kalian berada, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pembelajaran online Akidah Akhlak di kelas 8 MTS An-Nizam semester 1. Nah, adapun kompetensi dasar tentang akhlak tercela yaitu 3.3 memahami pengertian, contoh, dan dampak negatif dari sifat anania, putus asa, ghadab, dan tamak. 4.3 mensimulasikan akibat buruk akhlak tercela tentang putus asa. Nah, adapun indikator pencapaian kita pada hari ini 3.3.1 mendefinisikan pengertian sifat putus asa. 3.3.2 menuliskan dalil tentang larangan putus asa. Quran Surat Yusuf ayat 12. 3.3.3 membaca dalil tentang larangan sifat putus asa dalam Quran Surat Yusuf ayat 12. 3.3.4 menerjemahkan dalil tentang larangan sifat putus asa dalam Quran Surat Yusuf ayat 12. 3.3.5 mengidentifikasikan contoh perilaku sifat putus asa. 3.3.6 menyebutkan dampak negatif dari sifat putus asa. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah menyelesaikan pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat yang pertama menjelaskan pengertian dari sifat putus asa, yang kedua menuliskan dalil tentang sifat putus asa, yang ketiga membaca dalil tentang sifat putus asa, yang keempat menerjemahkan dalil tentang sifat putus asa, yang kelima mengidentifikasikan contoh perilaku sifat putus asa, yang keenam menjelaskan dampak negatif sifat putus asa, yang ketujuh cara menghindari sifat putus asa. Nah, baiklah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang anania. Nah, ibu di sini mau mengulas sedikit tentang anania supaya anak-anak bisa ingat mata pembelajaran di minggu yang lalu. Nah, adapun anania ini adalah sifat yang egois dan tidak memikirkan perasaan orang lain. Dia hanya bisa mementingkan dirinya sendiri tanpa membantu orang lain. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran masih seputar akhlak tercela yaitu putus asa. Nah, untuk anak-anak diperhatikan ya peta konsepnya. Materi kita hari ini putus asa, yaitu kita akan membahas yang pertama pengertian putus asa, dalil tentang putus asa, yang ketiga dampak negatif putus asa, ciri-ciri orang yang berputus asa, yang terakhir cara menghindari sifat putus asa, yang terakhir adalah evaluasi. Untuk anak-anak, silakan perhatikan dan amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar orang yang berputus asa.
dikarenakan mungkin banyak masalah yang menimpa, akhirnya dia tidak mampu mengatasinya sehingga dia frustasi atau berputus asa. Nah, ibu di sini mengartikan putus asa adalah hal yang negatif. Nah, yang perlu kita hindarkan, makanya kita jangan sampai berputus asa. Baiklah anak-anak semuanya, ibu telah menjelaskan di awal kalau kalian sudah melihat gambarnya, maka akan timbul di benak kalian dan akan timbul pertanyaan dalam pikiran kalian, apa sih putus asa itu? Dan kemudian, apa sih dampak negatif dari putus asa itu? Mungkin di dalam benak kalian akan muncul dari pertanyaan-pertanyaan itu. Kok kita tidak boleh ya berputus asa? Nah, di sini marilah kita bahas sama-sama. Nah, baiklah, kita memasuki poin yang pertama, yaitu pengertian putus asa. Putus asa adalah sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-cita, dan ia tidak mau berusaha untuk bangkit kembali dan melanjutkan apa yang diinginkan. Nah, putus asa berarti ialah habis harapan, tidak ada harapan lagi. Dan seseorang yang dikatakan putus asa apabila tidak mempunyai harapan tentang sesuatu yang semua hendak dicapai. Tadinya merasa semangat dikarenakan mengalami kegagalan, akhirnya dia tidak mempunyai harapan lagi atau berputus asa, sudah pasrah dan tidak mau lagi berusaha. Ini yang dinamakan sifat berputus asa, menganggap semua harapan sudah sirna. Nah, untuk anak-anak, saran ibu tidak boleh ya seperti itu. Berputus asa itu tidak bagus dicontohkan. Nah, penyebab seorang berputus asa biasanya dikarenakan terjadinya kegagalan yang berulang kali dalam mencapai cita-cita atau pengharapan sesuatu. Nah, sebenarnya penyebab seseorang berputus asa bukanlah persoalan yang dihadapi, melainkan semata-mata cara kita menyikapi persoalan tersebut. Nah, jikalau persoalan tersebut kita bisa menyikapi dengan bijak masalahnya dan memohonkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dalam menghadapi ujian, maka insya Allah tidak akan menimbulkan sifat berputus asa. Selanjutnya ada dalil yang menjelaskan tentang sifat putus asa. Putus asa merupakan salah satu sifat orang kafir, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Yusuf ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani izhabu fatahassasu minal Yusuf wa ayhi wa la tay'asu min rauhillah innahu la yay'asu min rauhillah ilal qaumul kafirun, yang artinya, hai anak-anakku, pergilah kalian, maka carilah tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya tiada berputus asa kepada Allah. Jadi jangan takut menghadapi suatu masalah, melainkan kaum yang kafir. Quran surat Yusuf ayat 12. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, dampak negatif putus asa. Putus asa termasuk akhlak mazmumah, maka dampaknya amat negatif bagi diri kita sendiri dan keluarga. Adapun dampak negatif dari berputus asa antara lain, yang pertama, merugikan dirinya sendiri dikarenakan membuang waktu, energi, dan potensi yang dimiliki. Adapun yang kedua, susah untuk mencapai kemajuan dikarenakan tidak berani berbuat dan khawatir menanggung kegagalan terulang kembali. Nah,
Selanjutnya, cara kita untuk menghindarkan diri dari berputus asa antara lain. Yang pertama, merenungi kegagalan yang dialami orang lain sehingga dapat memperoleh perbandingan dari pengalaman pahit orang lain. Nah, di sini kita boleh belajar dari pengalaman orang lain, bahkan diri kita sendiri. Yang kedua, selalu yakin bahwa Allah akan memberi jalan keluar atas persoalan yang kita hadapi apabila dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan jika dia merasa dekat dengan Allah, mengadu kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, insya Allah akan ada jalan kemudahan baginya. Nah, sudah Ibu jelaskan materi tentang putus asa. Semoga anak-anak paham dengan materi yang Ibu jelaskan pada hari ini. Nah, untuk kesimpulan mata pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyajikan sebuah video, yaitu kata-kata motivasi, supaya ketika kita menghadapi suatu masalah, jangan pernah menyerah dan jangan pernah berputus asa. Tetap semangat dan yakinlah Allah selalu berada di samping kita. Nah, untuk anak-anak silakan disimak videonya. Selamat menyaksikan. Hidup kita pun mulai menjadi berantakan. Di saat itulah kita berada di titik terendah dalam keputusasaan, kehilangan harapan, kehilangan teman, dan bahkan kita merasa tidak memiliki kesempatan dan tujuan. Terutama yang paling terburuk adalah ketika kita merasa hidup kita ini tidak bermakna sama sekali. Kamu boleh duduk sebentar, kamu boleh menangis dalam kegelapan, kamu boleh diam dalam keheningan, tapi jangan sampai kamu menyerah dalam perjalanan. Ini semua adalah bentuk cinta kasih Tuhan kepada kita. Memang kita jarang menyadarinya, tapi apakah kita tidak peka ketika Tuhan memang benar-benar mencintai kita? Kini Tuhan sedang mencoba kita dan ingin melihat seberapa besar perjuangan kita. Karena disitulah letak kita akan mencapai hidup yang bahagia. Sekarang coba bayangkan di depan kamu ada tembok yang sangat besar. Dan di balik tembok itu ada sebuah impian yang sudah lama ingin kamu wujudkan. Apakah kamu akan berhenti begitu saja? Apakah kamu hanya diam dan akan melihatnya? Atau mungkin apakah kamu akan membalik badan dan kembali kepada masa keterpurukan? Kamu tidak sedang bercanda, bukan? Setelah apa yang kamu alami, jatuh bangun kamu lewati, dan waktu yang panjang kamu lalui, tetapi ketika kamu sedang akan melewati jalur finish, kamu malah memilih untuk berhenti. Terus untuk apa berjuang kalau akhirnya kamu sendiri putus asa dan memilih untuk pulang? Hidup ini adalah pilihan. Ketika kita sudah memilih, mau tidak mau kita harus terjun dan menyelam. Hidup ini bisa dikatakan seperti naik ke puncak gunung. Ada turunnya, ada naiknya, dan ada pula beloknya. Tapi tetap jalan akhirnya, yaitu adalah puncak itu sendiri. Kawan, silahkan kamu ingat komitmen ketika kamu memulainya. Mari kita bangun komitmen itu kembali dan bersiap lagi untuk menerima semua rintangan. Kamu sudah kehilangan banyak hal. Kamu sudah kehilangan banyak teman. Kamu sudah kehilangan banyak uang. Kamu sudah kehilangan banyak waktu. Tapi jangan sampai kamu kehilangan impian kamu. Kamu sekarang sudah satu langkah lagi menuju impianmu. Jangan hanya diam di tempat, tapi raihlah hadiah terbesar dalam perjuanganmu. Teruslah berjuang dan perbanyaklah kebaikan. Tidak ada kejayaan yang dapat dibangun dalam waktu satu malam. Dari kami, ada jalan. Baiklah, dengan berakhirnya mata pembelajaran kita pada hari ini, semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua.
Nah, baiklah, kita tutup dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin dan ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.